Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Vera Cantika Sari dengan NIM G00236169 dari kelompok SGD A09. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah mulai dari pembuluh arteri, vena, dan juga neuron. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang arteri. Nah, bisa dilihat ya di sini ada suatu gambar dari pembuluh darah. Nih. Nah, awal mulanya kita tahu bahwa jantung itu merupakan suatu organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, letak jantung sendiri itu ada di dada sebelah kiri atas, ada di sini. Nah, jantung itu akan memompa darah, mengeluarkan darah dengan melalui pembuluh darah terbesar yaitu aorta. Aorta adalah ini. Ini adalah aorta, pembuluh darah terbesar kita. Nah, aorta sendiri dibedakan menjadi 3. Ada aorta yang ke atas, aorta yang lurus, dan aorta yang ke bawah. Nah, aorta yang ke atas kita sebut dengan ascending aorta. Nih, ascending aorta. Kemudian aorta yang lurus itu ada namanya arch of aorta. Dan aorta yang ke bawah kita sebut dengan descendens aorta. Nah, dari aorta yang dibagi menjadi 3 ini, dia itu bagian aorta yang naik itu memiliki fungsi yang berbeda dengan aorta yang ke samping maupun yang ke bawah. Aorta yang naik atau kita sebut dengan ascending aorta itu untuk memvaskularisasi bagian jantung. Nah, selanjutnya aorta yang ke samping atau yang kita sebut dengan arch of aorta ini akan dibedakan menjadi 3 lagi. Nih, aorta yang pertama itu adalah trunkus brachiocephalic nih. Nih, trunkus brachiocephalic. Kemudian ada carotis communis sinistra. Nih, carotis communis sinistra. Dan yang terakhir ada subclavia sinistra. Subclavia sinistra. Nah, cabang dari out of aorta ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ini, kita bahas tentang trunkus brachiocephalic ini. Dia akan dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu ada common carotid communis sinistra, carotid communis dextra. Kemudian ada namanya arteri subclavia dextra. Iya, di dalam arch of aorta ini juga ada subclavianya. Di mana di subclavia sinistra sendiri itu akan mengintervasi bagian tangan kita untuk bergerak. Tahapannya seperti apa? Jadi tahapannya itu yang pertama dia akan dari subclavia. Nah, dari subclavia ini dia akan ke axillaris, kemudian akan ke brachialis, kemudian ada ke ulna, radial, dan tangan kanan akan bergerak. Nih, sudah seperti yang saya jelaskan di sini. Tahapannya itu dari subclavia, kemudian akan berubah menjadi axillaris, kemudian brachialis, ulna, radial, dan tangan kanan akan bergerak. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke carotis communis sinistra. Nah, carotis communis sinistra atau bagian dari sini, bagian yang atas, ya, dia ke atas. Dia akan mengintervasi bagian otak atau ke kepala kita. Nah, dari carotis communis ini akan dibedakan menjadi 2, yaitu eksterna dan juga interna. Di mana eksterna akan mengintervasi bagian wajah dan leher kita. Tapi untuk interna, dia akan masuk ke otak. Dia akan naik terus ke otak. Nah, dari yang eksterna ini akan turun dan terbagi menjadi 2 pars, yaitu ada pars atas dan bawah. Di mana yang atas akan berhubungan dengan toraks atau dada, yang kemudian berubah menjadi interkostal, dan bagian bawah akan berhubungan dengan abdomen, perut, atau otot diafragma kita. Di mana kita sebutnya dengan aorta descendens abdominalis, yang akan memvaskularisasi bagian pencernaan kita. Aorta descendens abdominalis ini akan bercabang lagi menjadi 2, yaitu ada iliaca communis sinistra atau dextra. Di mana ini akan bercabang lagi menjadi eksterna dan interna dengan fungsi yang berbeda tentunya, di mana eksterna dia akan memvaskularisasi etermitas bagian bawah, sedangkan interna akan memvaskularisasi urogenital kita. Oke, selanjutnya beralih ke vena.
Ini adalah bentuk peredaran darah dari pembuluh darah vena yang berwarna biru. Dan ini adalah sistemika diagram dari pembuluh darah vena. Jadi, vena itu di jantung ada yang berasal dari atas dan juga ada yang dari bawah. Itu yang kita sebut dengan vena cava superior dan vena cava interior. Nah, vena cava superior sendiri akan diubah atau dicabangkan menjadi dua, yaitu ada left brachiocephalic vein dan juga right brachiocephalic vein, di mana kedua dari vena ini akan bercabang menjadi atas dan juga bawah, di mana atas akan kita sebut dengan IGV atau internal jugular vein yang akan mengintervasi bagian otak dan bisa menjadi subclavia yang akan mengintervasi ke tangan. Ada hubungannya berarti. Nah, dalam IGV atau interval jugular vein ini akan ditemukan namanya sistem azygos atau kanan. Dia akan keluar melalui sistem azygos kanan. Di mana vena azygos itu akan dibedakan menjadi dua. Ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, vena azygos bagian atas ini kita sebut dengan vena azygos accessoria dan bagian bawahnya yaitu hemiazygos. Nah, setelah kita bahas tentang vena cava inferior, setelah kita bahas tentang vena cava superior, kita akan membahas bagian vena cava inferior. Di mana vena cava inferior ini akan mendrainase sistem pencernaan kita melalui vena communis dextra atau sinistra. Ini akan dibedakan menjadi eksterna dan juga interna. Vena cava inferior ini akan masuk ke dalam atrium kanan ditambah dengan vena porta hepatitis, di mana fungsi dari vena porta hepatitis ini akan mendrainase darah dari organ pencernaan. Tahapannya seperti apa? Tahapannya seperti ini. Jadi vena porta hepatis ini yang berfungsi untuk mendrainase darah dari organ pencernaan masuk ke dalam hepar yang akan membuang toksin dalam darah dari pencernaan, kemudian masuk ke vena cava inferior dan masuk ke atrium kanan. Vena sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada vena yang deep dan superficial. Deep itu tidak dapat dilihat, superficial dapat dilihat. Baik, selanjutnya ke materi terakhir yaitu adalah neuron. Ini adalah struktur dari neuron. Ada nukleus, ada akson, soma, ada dendrit, ada myelin sheath, ada Schwann cell, ada nerve ending. Nah, kumpulan dari soma ini di otak atau di medula spinalis kita disebut dengan nukleus atau badan di sini. Nah, neurosistem sendiri dibedakan menjadi dua. Ada central neurosystem atau sentral berarti pusat, dia ada di pusat. Dan ada perifer nervous system. Perifer berarti di pinggir atau terletak di bagian pinggir gitu. Nah, untuk central nervous system sendiri itu ada di dalam otak dan juga medula spinalis. Sedangkan perifer nervous system itu adalah kumpulan soma dan akson yang menjulur atau kita sebut dengan traktus. Nah, kumpulan dari traktus atau kumpulan dari soma dan akson ini akan disebut dengan ganglion. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa kelihatan ada diagram dari perifer nervous system, di mana ini sudah dijelaskan di awal, sistem saraf terbagi menjadi pusat dan juga perifer, kemudian pusat akan dibedakan menjadi ini, dan perifer menjadi sensorik dan motorik. Nah, di sini satu saraf atau satu nervus itu memiliki dua fungsi, yaitu ada yang bersifat menggerakkan dan juga ada yang merasakan. Nah, dari sistem perifer atau nervus perifer system atau dari saraf tepi itu, dia akan dibedakan menjadi dua, yaitu ada bersifat menggerakkan atau aferen, kita sebut dengan sistem motorik, ya. Yang kedua ada yang dia itu bersifat untuk merasakan atau aferen, dia bersifat sensorik. Nah, dari kedua sistem ini akan bercabang
Jadi eferen itu akan bercabang menjadi volunteer dan involunteer, di mana kita bisa mengendalikannya dan tidak dapat dikendalikan. Volunteer dia akan bersifat somatik, sedangkan involunteer dia akan bersifat visceral atau otonom. Nah, dari yang bersifat involunteer ini akan dibelah lagi, dicabangkan lagi menjadi dua, yaitu ada simpatis dan parasimpatis. Sedangkan nervus yang bersifat untuk merasakan atau sensorik, dia akan dibedakan menjadi dua, yaitu somatosensor dan juga visceral sensor. Nah, visceral sensor ini adalah suatu sensor atau indera perasa yang didapatkan dari dalam tubuh kita. Jadi semisal kita merasakan mual, kita merasakan sakit di ulu hati saat kita belum makan atau saat asam lambung kita naik, itu adalah visceral sensor atau berasal dari dalam tubuh kita. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.